adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online King Kids. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama? Hari ini kita mau belajar tentang buah roh. Ayo kita persiapkan diri kita dengan menggunakan baju yang rapi. Jangan membawa makan dan minuman, jangan bermain-main, dan harus mengikuti ibadah sampai selesai ya. Kita mau fokus beribadah kepada Tuhan Yesus agar ibadah kita bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bila kita ingin keluar rumah, jangan lupa memakai masker ya. Caranya adalah pegang tali telinga masker dan pasangkan pada telinga kita kiri dan kanan. Dan jangan lupa untuk sering mencuci tangan ya adik-adik. Caranya, basahi tangan dengan air, lalu berikan sabun secukupnya. Pertama, gosokkan telapak tangan kita sampai berbusa. Kedua, gosokkan punggung tangan kanan dan kiri. Ketiga, bersihkan sela-sela jari kita. Keempat, bersihkan jari-jari tangan kanan dan kiri. Kelima, kita bersihkan ibu jari kita. Dan yang keenam, bersihkan kuku-kuku kita. Nah, sudah bersih deh adik-adik. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang yuk kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus.
kekuatanku, sukacitaku. Shalom adik-adik, apakah hari ini adik-adik bersuka cita? Yuk kita sama-sama naikkan pujian berikut ini dengan penuh semangat. Kita mau sama-sama memuji Tuhan Yesus. Kami mau semuanya semangat dalam memuji Tuhan Yesus. Ayo semuanya berdiri, sama-sama kita katakan adalah sukacita. Adalah sukacita di hati. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku adalah SUKACITA di hati. Di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hati. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, adalah sukacita di hati. Di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hati. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Masih semangat mau memuji Tuhan Yesus? Sekarang kita mau memuji satu pujian lagi. Kang Vici mau semuanya yang semangat ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sekali lagi ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Katakan, padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam.
Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan. Pujian ini akan dibawakan oleh teman kita. Nah, kakak mau mengundang adik-adik semua untuk ikut menaikkan pujian ini bersama-sama ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia berikan aku di padang yang berlumpur hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bertakluk. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena nama aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebentar lagi kita akan membacakan Mazmur 91. Mari adik-adik semua, kita sama-sama membacakan Mazmur 91 dengan sungguh-sungguh. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, Allah yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermaram dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tanpa perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari celah penangkap burung, dari penyakit sampai yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan berkata-kata. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panas terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampai yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Para petaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular terus akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya mereka kepadaku, maka aku akan melumpuhkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan
menjawab, aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan, aku akan menumbuhkannya dan memuliakannya. Dengan banyak umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari adik-adik semua, kita sama-sama menaikkan doa untuk bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi negeri kami Indonesia. Tuhan berkati negeri kami agar bisa menjadi negeri yang maju dan kuat. Tuhan juga luputkan segala virus-virus corona dari negeri kami. Tuhan juga berkati para pemimpin kami agar bisa memimpin negeri kami dengan penuh hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Liana. Mari adik-adik semua ambil sikap yang baik dan kita mendengarkan firman Tuhan. Halo permisa, kembali lagi di channel Kinkit PRJ CK7. Hari ini saya selaku dari reporter channel Kinkit akan menayangkan kisah seorang tokoh Alkitab yang selalu bersukacita di mana saja, kapan saja, dan di keadaan apapun. Tokoh ini selalu bersukacita. Bersukacita adalah senang atau gembira dan selalu mengucap syukur. Ayo duduk yang manis. Tayangan spesial untuk anak spesial akan dimulai. Tuhan Yesus love you. God bless you. Selamat menonton ya. Dadah. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah Yusuf. Saya berasal dari Israel. Ayah saya bernama Yakub dan ibu saya bernama Rahel. Saya mau menceritakan cerita kehidupan saya. Banyak hal yang terjadi yang saya alami, tapi saya selalu menjaga hati saya untuk selalu bersukacita. Hahaha. Sekarang saya adalah penguasa di Mesir. Lihat bajuku. Semua bukan karena aku, tapi karena Tuhan yang memberikan kepadaku banyak hal. Dari yang tidak enak saya alami, tetapi saya selalu menjaga hati untuk selalu bersukacita dalam Tuhan. Dengan cara mengucap syukur dalam segala hal. Nah, sekarang saya mau bercerita. Dengarkan cerita saya ya. Pada suatu hari ada kelaparan di negeri itu, di mana ayah dan saudara-saudara saya tinggal di Kanaan. Mereka tidak memiliki sukacita karena gandum yang ada pada mereka sudah habis dimakan. Lalu pada saat itu berkatalah ayahku, "Pergilah membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Ayo pergi." Lalu Yehuda kakakku menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Begitu ayah." Lalu ayahku berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Dan jangan lupa bawa Benyamin juga pergi ke Mesir. Oke?" "Baik ayah," kata Yehuda. Ketika aku melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka pada saat mereka datang,
Lalu segeralah aku pergi dari situ. Aku sedih sebab hatiku sangat terharu merindukan adikku. Aku masuk ke dalam kamar, lalu aku menangis. Benyamin adikku. Cukup nangisnya. Lalu aku berkata kepada kepala istana, bawalah orang-orang ini ke dalam rumahku, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Akhirnya kepala istana membawa semua orang, yaitu kakak-kakakku dan Benyamin, masuk ke dalam rumahku untuk makan bersama. Lalu minumlah mereka semua dan bersukaria bersama-sama denganku. Sesudah itu aku memerintahkan kepada kepala istana, kepala istana, kesini. Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, yang Benyamin itu, serta uang pembayar gandumnya juga. Mengerti? Jangan sampai lupa ya. Akhirnya kepala istana melakukan apa yang aku suruh. Ketika paginya hari sudah mulai terang, semua pergi beserta dengan keledai mereka. Mereka siap kembali ke rumahnya. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah aku kepada kepala istana, kepala istana, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala istana itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin, dan kembalilah mereka ke dalam kota. Aku berkata kepada mereka semua, pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Salah satu dari kakakku berkata, kami masih mempunyai ayah yang tua, ayah yang sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan ayahku, aku tidak sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ketika itu, aku tidak dapat menahan hatiku lagi di depan semua orang. Aku berkata kepada mereka semua, yaitu saudara-saudaraku, marilah dekat-dekat. Dan aku berkata kepada mereka lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan. Allah menyuruh aku mendahului kamu, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Segera setelah itu, aku mencium semua saudara-saudaraku dengan mesra, dan aku menangis sambil memeluk mereka karena aku kangen. Lalu Raja Firaun, Raja Mesir, mendengar kabar bahwa saudara-saudaraku datang. Hal itu diterima dengan baik oleh Raja Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepadaku, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu
apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan memecah kesuburan tanah ini. Aku memberikan kereta kepada mereka menuruti perintah Raja Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu, kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan. Buat ayahku loh, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub, ayahku, ayah mereka semua. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepada ayahku segala perkataan yang diucapkanku kepada mereka, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirimkan olehku untuk menjemput ayahku itu, maka bangkitlah kembali semangat ayahku yang sudah tua itu, ayah Yakub. Kata ayahku, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Aku kangen sama ayahku. Oleh karena itu, kita harus selalu bersuka cita. Bersukacitalah mereka semuanya, termasuk denganku, termasuk dengan kita semua. Hore! Nah, adik-adik semua, hari ini kita sudah belajar tentang satu tokoh, yaitu Yusuf. Bagaimana Yusuf? Di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apapun, dia selalu bersukacita. Bersukacita. Hari ini Miss Candy juga mau mengajarkan adik-adik semua untuk selalu ingat bersukacita di dalam ayat hafalan Filipi 4 ayat 4. Apa adik-adik? Filipi 4 ayat 4. Miss Candy pelan-pelan dulu ya, adik-adik semua bisa mengikutinya dari rumah.
angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.